Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagaimanakah bila karena darurat hingga tidak menemukan sesuatu buat menutup aurat? Dalam hal ini para ulama Hanafi dan Hambali mengatakan lebih baik wanita sholat sambil duduk dengan merapatkan kedua pahanya satu sama lain. Sedang untuk ruku dan sujud cukup memberi isyarat dan tambahan dari para ulama Hanafi agar kakinya dijulurkan ke kiblat. Maksudnya supaya tetap tertutup. Untuk selanjutnya, bagaimanakah kalau yang ada hanya bahan penutup yang najis seperti kulit babi atau kain yang terkena najis yang bisa dimaaf? Menjawab pertanyaan tersebut, para ulama Maliki berkata bahwa wanita itu boleh melakukan salat sekalipun dengan mengenakan pakaian najis atau terkena najis dan tidak wajib mengulangi salatnya. Hanya disunatkan saja mengulangi salat bila kemudian menemukan pakaian yang suci sedang waktu salat masih tersisa. Lain Imam Maliki, lain pula para ulama Hambali. Mereka berpendapat bahwa dalam hal ini wanita itu hanya boleh melakukan salat dengan pakaian yang kena najis saja dan nanti wajib mengulangi salatnya, sedang kalau yang ada adalah pakaian najis, jadi bukan terkena najis seperti kulit babi, maka lebih baik salat sambil bertelanjang dan tak perlu mengulangi salatnya. Itu pendapat para ulama. Terus bagaimanakah kalau sebagian aurat terbuka di tengah salat? Para ulama Hanafi mengatakan bila yang tersingkap itu ada seperempat dari aurat mughalladh, kupul atau dubur dan sekitarnya, maupun aurat mukhaffafah selain kupul dan dubur di tengah-tengah salat, lamanya sepanjang pelaksanaan satu ruku, maka salatnya rusak sekalipun bukan atas perbuatan sendiri, karena setiap angin umpamanya. Sedang kalau yang tersingkap itu kurang dari seperempat tapi atas perbuatan sendiri, itu pun seketika salatnya mutlak batal sekalipun lamanya kurang dari sepanjang melaksanakan satu ruku. Adapun kalau aurat itu tersingkap sejak sebelum memulai salat tapi ada seperempat, maka salat belum bisa dilaksanakan. Sedang para ulama Syafi'i mengatakan apabila aurat terbuka di tengah sembahyang padahal ada kemampuan untuk menutupinya, maka batalah salatnya. Pembicaraan di sini menyangkut lelaki dan perempuan. Adapun kalau aurat itu tersingkap oleh angin dan seketika itu juga ditutup kembali tanpa terjadi banyak gerak, maka salat tidaklah batal. Sedang kalau yang menyebabkan terbukanya aurat itu bukan angin, sekalipun ia binatang atau anak kecil yang belum tamyiz umpamanya, maka salat itu tetap batal. Adapun menurut mazhab Hambali, apabila sebagian aurat terbuka tanpa disengaja, kalau yang terbuka itu hanya sedikit,
maka tidaklah batal salatnya, sekalipun terbukanya cukup lama. Dan kalau yang terbuka cukup lebar oleh angin umpamanya, akan tetapi seketika ditutup kembali tanpa menimbulkan banyak gerak, maka tidaklah batal salatnya, sekalipun seluruh aurat terbuka. Tapi kalau tidak ditutup, maka salat pun menjadi batal. Kemudian kalau aurat itu tidak sengaja dibuka, maka mutlak salat itu batal. Sekarang bagaimanakah menurut mazhab Maliki? Menurut mereka sesungguhnya terbukanya aurat muholadoh adalah mutlak membatalkan sholat. Jadi kalau seseorang memulai sholat dalam keadaan tertutup auratnya, lalu penutup aurat itu runtuh di tengah-tengah sholat, maka sholat pun menjadi batal dan mutlak harus diulangi. Demikian menurut pendapat yang masyhur dari mereka. Masalah 1. Masih ada 2 masalah yang patut diperhatikan. 1. Bagaimana hukumnya wanita yang melihat aurat perempuan atau lelaki yang tak halal dipandang, sedang aurat itu telah berpisah dari tubuh. Contohnya, melihat bulu kemaluan dan dari perempuan ataupun laki-laki. Jawaban dari para ulama Hambali bahwa aurat yang sudah terpisah dari tubuh tidaklah haram dilihat, karena dengan terlepasnya itu telah hilang pula kehormatannya. Sedang menurut mazhab Maliki, aurat yang telah terpisah dari tubuh sedangkan berpisahnya itu pada saat pemiliknya masih hidup, boleh dilihat. Adapun kalau berpisahnya itu terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia, maka hukumnya masih tetap seperti yang masih menempel pada tubuh, jadi tetap haram dilihat. Dan bagaimanakah hukum wanita yang memandang remaja putra kewanita-wanitaan, kumis dan jakutnya belum lagi tumbuh, sedang remaja itu cukup menarik, dan bagaimana pula halnya terhadap anak lelaki kecil? Jawab, yang akan disampaikan berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Dalam fikih ala mazhabil al-arba'ah dikatakan melihat kepada remaja putra yang perempuan-perempuan, baik bagi orang laki maupun perempuan, hukumnya haram kalau remaja itu cukup menarik bagi perasaan si pemandang. Sedang kalau melihatnya tanpa maksud memperoleh kenikmatan, itu boleh saja dilakukan jika tidak menimbulkan fitnah. Catatan, tiap-tiap yang haram dilihat maka haram pula menyentuhnya tanpa penghalang sekalipun tanpa syahwat. Aurat anak kecil laki-laki maupun perempuan. Karena ibu-ibu dan anak-anak perempuan yang sudah besar adalah penanggung jawab tentang pendidikan anak-anak dan adik-adik mereka yang masih kecil, terutama tentang pemeliharaan aurat mereka, maka perlu kami kemukakan pula di sini tentang aurat anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, agar lebih diketahui hukumnya, kemudian dapat dijadikan pedoman dalam memelihara aurat mereka. Ada keterangan yang panjang lebih menurut masing-masing mazhab mengenai
aurat anak kecil ini. Baiklah kita terangkan di sini agar dapat kita ambil pedoman salah satu di antaranya. Pada ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan di dalam salat aurat anak laki-laki maupun perempuan yang sudah maupun belum menjadi remaja adalah sama seperti aurat yang telah dewasa dalam sholat. Adapun di luar sholat, maka aurat dari laki-laki maupun perempuan yang sudah meningkat remaja yang lebih sah adalah sama seperti aurat yang dewasa di luar sembahyang. Sedang bagi yang belum mengikat remaja, kalau anak itu laki-laki di luar salat, auratnya adalah seperti aurat sesama muhrim, yakni jika anak itu sudah dapat mensifati dengan baik aurat yang dia lihat tanpa dibarengi dengan syahwat. Tetapi kalau dia sudah dapat mensifati dengan baik dibarengi dengan syahwat, maka aurat dia seperti aurat dewasa. Terima kasih.